Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Saudara sekalian, kita bisa bertemu lagi pagi ini dalam keadaan sehat, dalam keadaan aman dan yang paling penting dalam keadaan iman ya. Semoga apa yang kita lalui sampai sekitar pukul 6:30 nanti bisa dihitung Allah sebagai amal soleh. Jamaah rahimahullah, kita akan membahas topik tentang negeri para penemu ya. Negeri mana ini? Ini ada judulnya tambahin mimpi negeri para penemu. Siapa yang bermimpi? Kita lihat nanti siapa yang bermimpi. Baik, saya akan share screen ya. Ya, sudah kelihatan insya Allah ya. Oke. Baik, jadi mengapa kok kita ini bertanya-tanya tentang negeri para penemu ya? Ini karena Indonesia ini memang eh, harus kita akui sampai hari ini belum menjadi negeri para penemu dalam sains dan teknologi ya. Kalau kita bicara sebagian besar produk yang kita temukan sehari-hari di lingkungan kita ya, di rumah kita itu didesain atau bahkan diproduksi massal oleh bangsa lain ya. Nah ini kalau ya contoh di sini ya, kita eh, dari mulai bangun pagi kita gosok gigi ya itu ya sabunnya mungkin ya sabun atau pasta giginya mungkin sudah di pabriknya sudah di sini ya tapi itu kan penemuannya dari bangsa lain ya kemudian nanti minum ya minum kalau kopi mungkin insya Allah masih masih penemuan kita ya kopi masih masih artinya masih inilah produksi kita tapi kalau minumnya soft drink ya itu merek-merek yang ada dari luar negeri ya Coca-Cola ya apalah yang lain ya. Kita minum air juga. Airnya dari sini, cuma mesinnya itu ya sampai ke mereknya ya itu dari luar ya. Dan kita pakai HP ya, kita pakai laptop ya. Kita nanti naik kendaraan, kita nanti ya semua lah ya itu luar biasa. Gitu eh, sebagian besar 99% ya, bahkan mungkin 99,9% itu dari luar ya. Jadi kalau di gambar ini ya untuk produk makanan itu ada McD, ada Nestle, ada Starbucks ya, eh, minyaknya ada Shell ya. Ya kalau kita ada Pertamina, tapi Pertamina juga pabriknya ya, mesin kilangnya dari luar juga ya. Sangat sedikit yang kita beneran penemuan kita. Jadi kita ini belum bisa disebut negeri para penemu ya. Dan kadang-kadang kita merasa atau menyangka ya ada jenius-jenius dalam negeri ini yang tidak dipedulikan atau kurang dipedulikan dan kita baru terhenyak kalau jenius ini diambil bangsa lain. Nah ini salah satu contoh yang apa viral beberapa waktu ini adalah ketika anak-anak bangsa ini ya yang sekolah di luar negeri ya itu kemudian rame-rame menukar paspor mereka ya paspor Garuda tukar sama eh, paspor negara lain ya. Ini terakhir di sinyalemen dari Dirjen Imigrasi ya dari Pak Silmi Karim ya itu mengatakan bahwa 1.000 WNI bertalenta ya ini yang ya kalau ke Singapura itu Singapura nggak mau menerima eh, orang-orang yang tidak punya talenta, tidak punya skill, tidak punya ilmu ya yang diambil yang bertalenta aja. Karena Singapura itu mengalami krisis penyusutan angka kelahiran ya. Jadi sana harus dibiarkan nggak ada WNI yang pindah jadi warga negara Singapura itu jumlah penduduknya terus menyusut itu Singapura itu ya. Nah itu 1.000 warga negara Indonesia yang sekolah tadinya sekolah di Singapura dapat beasiswa ditawari pindah warga negara. Wah, enak nggak ya? Bagi bagi orang-orang itu ya mungkin dirasa enak ya gaji jauh lebih tinggi. Kalau kangen suasana Indonesia tinggal nyebrang ke Batam ya setengah jam nyebrang ke Batam ya. Nah seperti itu ya. Dan ini tidak cuma di Singapura ya, di Jepang ya, di Amerika, di Jerman ya, di Austria, di mana-mana ya. Eh, eh, Setahu saya ya cukup banyak ya mereka yang sekolah di luar negeri itu yang kemudian eh, pindah warga negara atau menjadi permanen residen ya. Permanen residen itu artinya dia nggak jadi warga negara sana, tidak boleh dipilih jadi pejabat publik, tetapi mereka punya hak tinggal dan bekerja seumur hidup di sana ya, sudah jadi penduduk di sana ya. Jadi seperti itu.
Nah, gini kita perlu bertanya-tanya. Ini kalau melihat fenomena ini, kita apakah harus bangga, sedih, atau marah ya? Mungkin kita bangga kalau ada anak-anak Indonesia ini yang sukses ya kerja di NASA nih ya seperti ini ya. Nah, ini Mas Marco nih ya, Mas Marco kerja di NASA ya, atau di Tesla ya. Ini seorang perempuan warga negara Indonesia yang menjadi engineer mobil autopilot Tesla ya. Mungkin kita bangga ya. Tapi kemudian kita jadi marah juga. Mengapa mereka tidak membangun negerinya saja ya? Nggak ngerjain di Indonesia saja ya. Nah, tapi di Indonesia nggak ada NASA ya. Di Indonesia adanya 8 ya. Sekarang masuk dalam BRIN ya. Tapi 8 dulu nggak pernah bikin roket segede gini ya. Roketnya, kalau NASA kan roketnya dahsyat ya. Roket Saturn 5 yang membawa astronot ke bulan. Wah itu dahsyat sekali gitu kan. Roketnya segede Monas itu roketnya. Ya, kita di sini roketnya masih ya kecil-kecil aja lah ya. Nah, itu seperti itu. Kadang kita juga marah ke pemerintah ya. Ini mengapa nih pemerintah tidak menyediakan ekosistem yang bagus ya, sehingga ini diaspora ini tidak membuktikan ilmu di tanah airnya. Nah, kadang marahnya seperti itu ya. Tapi ya kita harus lebih adil ya, lebih jujur ya. Eh, Sebenarnya juga pertama mereka ini sebenarnya di sana ya, di Tesla atau di NASA, di Google itu ya sebenarnya belum hebat-hebat amat ya. Ya sudah hebat dibandingkan teman-temannya yang lamar ke sana dan nggak lulus ya. Karena tentunya perusahaan sekeren Tesla itu lamaran orang yang melamar ke sana itu mungkin banyak sekali ya. Ya, karena setiap setiap 10 detik ada yang melamar ya. Begitu banyaknya. Ya, yang diterima sangat sedikit ya. Tetapi tentunya mereka ya masih di level bawah ya, belum pemegang teknologi kunci ya. Mereka karyawan biasa. Tesla itu karyawannya belasan belasan ribu ya karyawannya ya. Nah, itu tentunya yang memegang teknologi kunci ya segelintir orang saja ya, tidak jauh. Teman-teman kita yang kerja di sana masih jauh lah ya, masih masih karyawan di bawah gitu. Ya. Tapi tapi wartawan tuh sukanya mendramatisir ya, dramatisir. Wah, dia eh, benar ya, ada beberapa teman-teman kita, saudara-saudara kita di luar negeri itu yang memang istimewa ya. Saya punya teman itu di Jepang ya, itu dia penemu teknologi radar omnipolar ya. Radar omnipolar tuh kayak apa ya? Radarnya kalau biasa tuh besar ya, antenanya tuh besar, dia antenanya kecil aja segede piring gitu ya. Padahal piring kecil, piring makan gitu ya. Padahal biasanya itu ukuran antenanya tuh segede meter lebih lah, itu kecil saja. Itu dia memang hebat ya. Tapi yang seperti ini sedikit ya, sedikit sekali ya. Itu teman saya alhamdulillah belum menukar paspor Garudanya. Dia tinggal dia punya hak permanen residen di Jepang ya seumur hidup ya. Dia profesor di sana, tapi dia tidak menukar paspornya ya. Itu kita hargai ya. Nah, tapi untuk menyuruh mereka ya pulang bangun negeri ini tentu diperlukan lebih dari sekedar tiket atau janji gaji yang tinggi. Gak cukup ini ya. Ini kan bicara ekosistem ya. Ekosistem itu artinya ya di sini perlu ada lab ya, perlu ada staff ya, staff riset yang cukup ya, perlu ada aturan main yang memadai dan sebagainya ya. Perlu hubungan dengan industri dan itu mungkin belum tersedia di negeri ini ya. Tapi kadang-kadang para jurnalis itu juga apa, mendramatisir yang arah yang berbeda. Seakan-akan di dalam negeri sendiri ada jenius-jenius yang dilupakan ya. Mereka diberitakan secara bombastis ya penemu yang hebat ya, tapi tidak dipedulikan negara ya. Contohnya ini ya, Nikuba dia, Pak Arianto Misel ya. Ini di pemberitaan ya, ini di salah satu televisi ya, mengatakan nih Nikuba, Nikuba New ya, diincar Ferrari, ditolak RI. Wah, seakan-akan di Indonesia tidak peduli dengan orang-orang sehebat ini, sampai akhirnya ditengok sama Ferrari. Nah ini kita mesti hati-hati ya. Ini kalau penemuan ini memang hebat ya, memang orangnya jenius ya. Ini sering kenyataannya itu masih terlalu prematur ya, prematur ya. Kalau bahasa sains itu ada istilah TRL ya, teknologi readiness level ya. Dari 1 sampai 9. Kalau 9 itu sudah ready, sudah siap pakai lah. Sehingga kita tinggal beli aja lah ya. Itu namanya TRL 9. Nah, cuma
kalau satu itu masih prematur ya, baru ya ini bagus bisa berfungsi. Tapi apakah dia efisien, apakah dia bisa diproduksi massal, apakah dia harganya akan terjangkau dan sebagainya itu belum sih jauh ya. Nah ini kadang-kadang harus hati-hati. Di sini pun kadang-kadang baru self claim ya, itu TRL-nya masih negatif itu, masih nol ya. Nah, bahkan di bawah nol ya. Kenapa? Kalau abal-abal. Ternyata setelah dicek beneran oleh orang yang tepat itu ternyata abal-abal. Dan kita pernah mengalami ya seperti ini berkali-kali ya. Kalau baru sekali kena ya, kena tipu-tipu ya wajar lah. Tapi ini sudah berkali-kali dulu ya. Sudah zaman Orde Lama sudah pernah ada. Ya. Jadi ini ketika dicek ya, ini banyak yang misterius ya. Contohnya kan ada yang ngaku ini dari Kodam ya, Kodam Siliwangi ya sudah pakai di motor ya. Nah, kenapa kok cuma motor? Nah, kita bertanya-tanya, kenapa nggak mobil sekalian? Dan ketika mengecek dengan motor itu, selain klaim saja, ada yang menyaksikan nggak? Oh ya, itu ada jurnalis ya yang mencoba ya. Tapi jurnalisnya main apa? Mencobanya cuma di seputar rumahnya. Ada nggak yang mencoba beneran jarak jauh gitu? Beneran ya. Dan kalau itu beneran nggak usah pakai bensin lagi, nggak usah pakai Pertalite atau Pertamax ya, copot aja tangkinya, tangkinya dicopot biar pasti nggak ada itu. Ya. Nah ini kan ternyata nggak dilakukan juga ya. Jadi itu digembar-gemborkan bahwa dia menemukan ini, tapi pemerintah ini memang sombong sekali gitu kan ya, seolah-olah begitu ya. Tidak sampai diincar sama Ferrari. Nah, tapi ternyata Ferrari yang sebut Ferrari itu ternyata enggak juga ya. Ternyata dia ke mana ke Italia itu tidak bertemu dengan pabrikan yang besar itu dengan Ferrari, Lamborghini, Ducati enggak ya. Dia bertemu dengan eh, apa ya pengusaha modifikasi mobil ya, modifikasi kendaraan ya. Dan itu ternyata juga nggak jadi deal juga dia marah-marah juga tuh Kak. Sampai ke Italia ternyata nggak dapat apa-apa tuh kata kata Arianto Misel itu ya. Karena saya kira juga orang Italia, orang yang kritis juga, cerdas juga, lihat seperti apa gitu ya. Jadi sebenarnya sains dan teknologi itu objektif ya, nggak bisa tutupi ya ini seakan-akan ada rezim yang seperti itu atau ada mafia ya, mafia minyak mungkin ya. Orang menuduh ini ada mafia mafia minyak ini nggak pingin ini dominasi mereka di bidang minyak ini terkalahkan ya, kalah oleh air ya. Nanti kalau pakai air jadi murah dong. Kita nggak usah beli minyak ya Indonesia. Air di mana-mana ada ya. Bahkan dulu ya zaman zaman pemerintahan SBY ya itu ada yang mengaku ya ini kalau air susah air laut lah. Mereka mengaku mengubah air laut jadi semacam apa premium Pertalite ya Pertamax gitu ya solar sampai seperti itu. Sama sama Presiden SBY sampai dibawa ke Bali ya ada konferensi dunia waktu itu konferensi lingkungan sedunia ya, pamerin gitu. Dan ketika dites, wah iya bener kayak Pertamax, kayak kayak solar. Ya memang itu Pertamax, bukan. Tapi Pertamaxnya bukan yang dibuat dari air, ya. Itu seperti itu. Karena beda ya, nggak mungkin ya Pertamax dibuat dari air, nggak mungkin. Jadi setiap klaim itu harus bisa diuji orang lain secara independen. Ini belum dilakukan pada Nikuba itu ya. Dan kalau dikatakan wah ini Pak Arianto misal nggak pingin ada resep rahasia yang apa, yang ketahuan ya, eh, ya tetap saja meskipun dia nggak usah buka rahasianya, cukup dah motornya itu saya pinjem deh ya, saya pakai muter ya, terus muternya nggak usah keluar di lab-lab otomotif itu ada ban berjalan, jadi nanti ban berjalan itu dinyalakan ya di jalan itu terus kita melaju, jadi kita melaju ya bisa kecepatan langsung dipastikan tanpa keluar dari lab itu ada alatnya ya di laboratorium itu ya, jadi terkontrol gitu kan, jadi eh, kita tahu motor itu ya atau kendaraan itu bergerak ya kecepatan berapa kilometer per jam dan konstan ya kan nggak ada gangguan yang lain kan nggak perlu berhenti berhenti terus bahkan nggak perlu dinaikin orang pokoknya dia bergerak ya diukur bebannya ya terus terus dia dijalankan di ban berjalan gitu dan kita atur kecepatannya mau berapa bisa itu ya. Nah itu terus dipanjer aja ya kalau dia bilang kalau dari Cirebon ke Semarang ya itu kurang lebih berapa itu 200 kilometer ya ya udah 200 kilometer kalau kecepatan motornya 50 kilometer per jam, ya dia nyalain 4 jam aja di lab itu. Nah, ketahuan seperti itu kan ya. Tidak sulit ya, tapi ya itu tidak mau beliau lakukan. Tidak ingin. Dia tidak ingin
menunjukkan seperti itu. Jadi seperti ini gambarnya ya. Jadi ini kalau mobil ya, ini bahan berjalan itu ya seperti di bawahnya ada roda juga ya. Nah, rodanya itu muter ke arah apa? Ke arah kanan ya, ke arah kanan searah jarum jam ya. Maka dan mobil ini bergerak maju. Dia bergerak maju tapi secara total dia diem di situ ya. Diem tapi apa rodanya berputar gitu ya. Nah, itu caranya begitu ngetes. Kalau mobil kalau di lab-lab ini lab kendaraan gini maka dia dipakai untuk ngetes ketahanan mesin ya, emisinya berapa ya. Ya, semuanya lah. Jadi itu kalau keluar angka, oh ya kendaraan ini penggunaan bensinnya itu seliter untuk 20 kilo misalnya ya, 20 kilometer. Itu akurat karena di tempat yang terkontrol. Dia nggak berhenti-berhenti. Kalau di jalan beneran kan susah ya, kadang berhenti ada mobil mobil loh ya ada lampu merah gitu. Jadi nggak. Kalau ini pasti ini ya. Ini kecepatannya konstan ya, sekian jam itu konstan ya. Jadi seolah-olah dia melaju sekian kilometer ya. Nah, dan itu ketahuan. Nah ini Kuba tuh ditawari kayak gini nggak mau ya. Padahal lab kayak gini Indonesia punya ya di dalam BRIN ada ini ya. Nah, jadi seperti tadi ya, ini sayangnya beliau tidak bersedia ya. Jadi dan uji seperti ini harus di hadapan orang-orang yang skeptis, orang-orang yang belum percaya, bukan dilakukan oleh kawan atau orang bayaran dari si penemunya itu nanti diklaim ya, nggak bisa tuh ya. Dia klaimnya luar biasa nih, 1 liter air bisa jarak tempuh 450 kilometer ya, atau PP Cirebon Semarang. Wah ini nggak masuk akal ya. Eh, bensin saja ya, pakai bensin, pakai Pertamax saja kalau Cirebon Semarang PP itu bisa butuh sampai minimal bisa 6 liter itu ya. 6 liter 7 liter itu nggak mungkin itu kalau harus liter air. Dihitung pakai cara open nggak ketemu ya. Terus ini ada wah ini Kuba kantongi hak paten nomor sekian. Ini saya cek nggak ada juga ini ya. Di database-nya Dirjen HQ ya, Direktorat Paten nggak ada nomor kayak gini. Saya punya paten loh. Saya saya bisa ngecek paten saya. Ada. Ini nggak ada ini ya kode kelas 9 segala apaan ini ya. Jadi itu ya mungkin saya agak agak vulgar ya mata tapi memang saya mencium bau yang tidak sedap ini ya. Ya, jadi kalau perusahaan yang bonafit kayak Ducati, Ferrari, Lamborghini ya pasti mereka nggak akan gegabah lah ya. Mereka nggak akan oh ini mau beli keluar uang mereka di barat itu perusahaan keluar uang 1 euro aja harus ada pertanggungjawabannya itu ya 1 euro ya. Jelas itu apa terukur gitu ya. Jadi nggak sembrono ya. Mereka merasa keluar 1 euro, tapi untuk hal yang tidak jelas manfaatnya mereka nggak mau. Ya. Makanya mereka ingin ada uji itu dulu, baru mau beli. Ya, itu kan enggak ya. Ini Arian tadi kecewa nih kan. Dia kecewa. Ya, dia malah ogah bersama dengan BRIN. Berarti kan ada yang uji, Wong yang punya alat untuk ngujinya BRIN. Ya mungkin Departemen Perhubungan punya juga ya dia ngetes, tapi nggak tahu bentuknya seperti apa. Kalau di BRIN lumayan ya punya. Nah, BRIN sendiri ya itu kan eh, sebenarnya kumpulan dari banyak sekali ini ya, banyak sekali lembaga ya. Ada lebih dari 40 lembaga yang tadinya itu terpisah-pisah ya. Dulu ada BPPT, ada LIPI ya, ada apa Litbang yang lain ya, ada Batan ya, nuklir ya, ada Aikman, ada 34 Balitbang kementerian ya, dan juga lembaga-lembaga Puslitbang BMKG di situ, Puslitbangnya BPS di situ. Itu bergabung ke BRIN. Jadi sangat besar ya. Dan itu sebenarnya ya kadang-kadang kalau bagi wartawan itu kan anu apa bad news ya. Nah, berita buruk is good news. Nah, jadi menarik bagi mereka. Padahal BRIN itu punya 15.000 peneliti ya, sangat besar ya, sangat besar. Kalau seandainya satu kelompok riset itu melakukan satu aktivitas yang menarik setiap bulan ya, itu mestinya ada 35 berita setiap hari ya. Tapi kan ya diambil satu aja ya. Itu ada banyak sekali tiap hari itu ada banyak sekali webinar sekali itu. Jadi luar biasa ya. Di, nah, cuma di di media yang dikeluarin yang kontroversial aja. Ada mantan orang BRIN yang apa ngancam-ngancam gitu kan ya sudah dikeluarkan dia ya ngancam-ngancam.
bahkan sudah disidang itu sekarang ya. Nah, itu masuk berita. Seolah-olah orang Green semuanya kayak gitu. Ya dulu kalau mau cerita riset itu kita harus cerita 40 lebih lembaga ya. Sekarang satu aja ya. Nah, saudara sekalian ya. Jadi semua ahli energi itu sepakat air tidak bisa menjadi bahan bakar. Tidak bisa. Air itu stabil ya. Nggak bisa. Ya. Ini orang-orang yang bicara seperti ini ya, yang mengklaim mengubah air simpan water hanya Aaron Misal aja. Tapi Elon Musk, oh nggak bisa ya. Ah, jadi demikian juga pakar dari ITS ya, demikian juga pakar dari BRAIN ya Mbak Enia Listiani Dewi ini dia ahli hidrogen dia, ahli hidrogen itu ya bisa tapi rugi ya. Ya, jadi kalau airnya sendiri itu nggak bisa. Jadi air itu harus dipisahkan dengan listrik ya menjadi hidrogen dan oksigen ya. Nanti hidrogen dan oksigen bisa digabung lagi menjadi bahan bakar. Tetapi rugi karena listrik untuk misahin hidrogen dan oksigen itu lebih banyak daripada nanti energi yang dihasilkan ya. Elon Musk itu meluncurkan pesawat-pesawatnya SpaceX itu pakai hidrogen dia. Itu bahan bakar roket tuh hidrogen ya, banyak sekali, nggak cuma sedikit, itu banyak. Dan itu memisahkan, kalau diambil dari air ya, saya nggak tahu dia menggunakan air yang dipisahkan atau menggunakan dari sumber yang lain ya, hidrogennya itu ya. Tapi kalau dipisahkan itu misalnya saya mau memisahkan air seliter ya menjadi hidro dan oksigen ya, itu nanti hidrogennya jadi banyak banget ya, jadi puluhan liter ya hidrogennya. Kalau nggak salah jadi 24 liter itu ya, karena dia gas ya. Eh, Demikian juga oksigennya sekitar itu, sekitar 24 liter. Nah, salah mungkin ya. Mungkin 48 liter, salah. 48 liter maaf ya. Itu hidrogennya 4 sana. Kalau dia dipisah itu jadi lebih banyak. Nah, itu kalau misalnya ini perlu perlu 5 kilowatt ya. 5 kilowatt untuk misalnya air 1 liter itu nanti hasilnya itu ya kalau di digabungkan lagi itu nggak ada 5 kilowatt, mungkin cuma 1 kilowatt aja ya. Turunnya banyak tuh, efisiensinya masih kecil. Tapi bahwa itu pakai listrik berarti sumber energinya bukan airnya, ya. Paham ya? Bukan dari airnya, ya. Dan ini satu fakta yang sudah pasti ya, qot'i ini ya. Jadi di dalam sains itu ada yang masih 50-50 ya, masih mungkin benar dan masih mungkin salah. Itu kalau dalam istilah ilmu ilmu mantik ya, ilmu logika itu namanya jaiz akli ya. Secara akal dibenarkan ini bisa ya, bisa tidak. Misalkan misalkan begini, kita bisa membangun magnet yang kuat ya, sehingga nanti kita bisa melontarkan roket pakai magnet saja ya. Jadi roket itu bukan ya, pakai apa gas yang disemprotkan gitu kan ya, pembakarannya itu. Tapi itu kan berat dan butuh butuh energi yang sangat besar. Nah, bisa nggak sih orang bikin magnet yang kuat ya sehingga nanti diakselerasi aja pakai magnet itu terus dilontarkan ke ruang angkasa itu mungkin nggak? Nah, itu sedang dihitung, sudah nggak sedang ada orang yang mencoba menciptakan dan itu masih masih 50-50 ya, mungkin atau enggak, jaiz akli. Tapi ada yang sudah dipastikan benar ya, sudah wajib akli. Misalnya bumi ini mustahil bentuknya itu datar, tapi wajib bentuknya itu bulat ya. Meskipun tidak sempurna, tapi bulatnya bumi itu masih lebih bulat dari biliar ya. Kita kan kalau ukuran manusia lihat bumi ini kayaknya nggak mungkin mulus lah, nggak gunung, ada lembah begitu. Tapi sebenarnya gunung lembah itu dibandingkan jari-jari bumi itu sangat kecil ya. Itu kalau jari-jari bumi itu 6.378 kilometer. Gunungnya paling tinggi Mount Everest cuma nggak sampai 9 kilometer ya. Terus sedikit sekali tuh ya, nggak sampai 1% ya. Bahkan nggak sampai 0,3%. Nah, itu kalau apa kalau di spesifikasi bola biliar yang sepertinya mulus itu sudah memenuhi syarat itu ya. Jadi fakta bahwa air tidak bisa menjadi bahan bakar itu sudah fakta keras ya, sudah wajib akli ya, nggak lagi jais ya. Sedangkan elektrolisa tadi itu sudah hal yang diketahui orang sejak lama ya. Jadi fakta bahwa air bisa dipisahkan dengan elektrolisa dengan listrik untuk menjadi dan oksigen itu sudah public domain, sudah lama sekali diketahui orang ya. Sudah ada patennya ya. Ya. Cuma
tahun 90-an itu ada paten yang lain ya dari seorang bernama Stanley Meyer ya. Nah, itu dia mengklaim membuat mobil yang ala apa? Membuat mesin yang ala Nikuba itu ya. Jadi bahan bakarnya air gitu ya. Tapi kemudian ternyata jadi masalah itu ya dites dan akhirnya dinyatakan itu tipu-tipu oleh pengadilan. Ya, dia didaftarkan paten itu tahun 90, sudah dapat nomornya itu ya, dapat nomornya. Tapi tahun 96 dinyatakan sebagai tipu-tipu. Ini bentuk mesinnya ya, ada di dokumen patennya itu. Ya, ya, jadi seperti itu. Jadi kalau apa ini pakai pakai aki itu terbatas sekali. Aki itu kapasitasnya berapa? Kecil lah gitu ya. Enggak. Kalau aki mobil listrik ya itu besar sampai 35 kilowatt ya. Atau kalau mobil Tesla T3 itu sampai 100 kilowatt. Jadi kalau dari Cirebon ke Semarang pulang pergi saya percaya akinya gede ya. Mobil Tesla T3 itu harganya itu lebih dari setengahnya itu harga akinya ya. Jadi kalau nanti akinya sudah soak ya udah itu susah itu ya. Kalau beli lagi kayak beli mobil baru ya, susah. Akinya yang mahal. Ya. Tapi kalau apa aki mobil aki motor biasa itu kecil sekali itu ya, akinya kecil sekali. Jadi nggak mungkin itu ya, nggak mungkin. Ya. Nah, tapi kan kemudian yang dinarasikan itu kan seolah-olah ini yang salah itu brand ya, yang salah itu para periset yang profesional itu ya. Jadi pers itu membela penemu yang bukan sarjana ya. Dilalah juga di BRIN itu ya eh, di BRIN itu ada syarat kalau syarat baru ya sekarang ini kalau orang mau jadi peneliti di BRIN itu harus doktor ya, harus doktor. Ya, kalau cuma S1 nggak cukup ya. Itu. Karena kenapa? Karena ya diperlukan orang-orang yang sudah terlatih untuk berpikir yang lebih mendalam ya, lebih mendalam, lebih sophisticated, lebih canggih gitu. Dan itu dibuktikan dengan orang tahan uji sampai dia menghasilkan disertasi. Dokternya dokter asli ya, bukan dokter honoris causa ya. Nah itu dari karena seperti itu orang banyak yang mencibir, wah ini jangan-jangan nih Green itu sirik, wah, ini kan ya. Ini, jadi apa eh, mereka menyangka ini Green itu hanya menghasilkan tidak menghasilkan apa-apa ya, yang murah-murahin uang saja ya. Bahkan di Twitter itu sedih ya. Oh ya, print kau ngerjain energi ya, yang dikerjakan cuma riset kencur. Padahal kencur itu hanya ini ya, hanya contoh saja ya. Tidak di print ada ratusan kelompok riset ya. Terus, ya, jadi ini sinis nih orang ini sinis ya. Mungkin saja kelak print menemukan pembangkit listrik tenaga kencur sampai-sampai seperti itu. Karena kepala BRIN itu sering dalam pidato-pidato itu mendorong riset apa fitofarmaka ya. Kan Indonesia itu kan kaya bahan fitofarmaka, bahan bahan-bahan empon-empon jamu itu kan banyak ya, herbal itu banyak. Jadi kita punya keunggulan kalau kita riset di situ ya. Orang Jepang, orang Kanada, orang nggak punya mereka bahan-bahan. Tapi apa riset kencur itu hanya satu dari sekian ratus riset di BRIN ya. Udah banyak sekali. Kalau jumlah risetnya ribuan mungkin ya. Kelompok risetnya aja lebih dari 800 ya kelompok risetnya itu. Ya, jadi itu yang kemudian apa ya terjadi ya. Apalagi juga kadang di BRIN itu ada orang-orang yang ya orang BRIN ya yang kontroversial ya. Itu kayak kemarin yang apa yang Andi Pangeran itu ya yang apa ribut-ribut soal apa mau ngancam-ngancam orang Muhammadiyah gitu. Ada juga yang riset politik ya dia kemudian memuji salah satu capres itu wah jadi ribut juga. Jadi ya itulah ya kalau orang banyak tuh ada aja yang offset tuh ada saja ya. Nah, bagi orang awam ya seperti ini kan jadinya dibawa-bawa kemana-mana ya, seolah-olah sains dan pendidikan tinggi kita itu bermasalah ya. Apalagi ada opini makin tinggi pendidikan makin tidak berintegritas. Wah ini yang ngomong juga pejabat tinggi, wakil ketua KPK ya, Nurul Gufron ya. Dia mengatakan makin tinggi tingkat pendidikan makin tinggi pula potensi korupsinya. Padahal itu kan gak ada hubungannya ya. Yang potensi korupsi ya pejabatnya itu. Pejabat itu biasanya diambil orang yang
punya pendidikan yang tinggi ya. Kalau pendidikannya cuma SD kan nggak mungkin jadi pejabat ya. Tapi sebenarnya nggak ada hubungan langsung begitu ya. Karena lebih banyak yang pendidikannya tinggi dan tidak korupsi ya. Ini kan 86% pelaku korupsi lulusan perguruan tinggi ya kan? Ya. Yang apa? Ya karena pejabat itu hampir 100% lulusan perguruan tinggi. Tapi apakah benar makin tinggi makin korupsi ya? Berapa persen sih yang korupsi itu yang dokter gitu kan? Kan nggak banyak ya. Ya ada yang profesor yang korupsi juga ada ya. Dulu ada Pak Rohmen Dahuri, ada Pak Ruby Rubiandin itu profesor-profesor ya. Ya kena ya apa istilahnya? Kejeglong ya, kejeglong kepleset gitu kan. Karena ya di lingkungannya itu memang lingkungan yang koruptif ya sehingga ya kadang-kadang terjadi seperti itu. Tapi kan lebih banyak yang tidak kepleset. Profesor di Indonesia lebih dari 4.000 ya. 4.000 orang profesor lebih lah mungkin ya. Nah, itu yang terkena korupsi berapa persen sih kan sedikit. Lebih banyak mana yang profesor dengan yang S1 saja yang korupsinya. Pasti lebih banyak yang S1. Jadi nggak ada hubungannya kan makin tinggi pendidikan makin korupsi kan enggak ya. Seperti itu. Ya. Ya, tapi kemudian rakyat banyak itu yang karena nggak paham sains ya seperti itu ya. Jadi mereka kemudian mencibir lah ya, males. Bahkan mungkin ya ada orang yang dan berpikir, ah nggak usah sekolah tinggi-tinggi nanti kamu jadi koruptor aja. Ya, ya. Kalau mau dapat gelar dokter nanti beli, beli ke dokter honoris causa ya. Nah, jadi itu namanya delegitimasi otoritas ilmiah ya. Seolah-olah para ilmuwan itu adalah orang-orang yang anti inovasi, yang di atas menara gading ya, yang di bawah nggak diperhatikan ya. Bagi tadi ya di BRIN itu peneliti atau periset itu wajib sudah doktor ya. Nah, jadi kalau ada opini yang apa, yang eh, ada opini periset energi pada penemuan tadi itu dianggap pendapat pribadi. Ya, jadi ada orang menyangka nih kok Brin kok diem saja ya terhadap Nikuba. Saya nggak diem sebenarnya. Cuma kan ya masa kayak gitu harus ditanggapi oleh kepala Brin. Urusannya banyak. Kalau periset ya sudah ada dari para ahli itu yang menanggapi ya ini nggak bisa gitu, ya. Nah, kita nggak boleh lupa yang tadi yang Blue Energy ini ya tahun 2008 Joko Suprapto ini ya. Kalau yang menyebut nama Blue Energy itu Pak Pak Presiden SBY ya. Kalau yang Pak Joko seperti itu nyebutnya banyu geni ya. Banyu itu air ya, geni itu api. Ya. Api dari air. Terus saya tanya, ini apa nih? Oh, ini dia menemukan katalis untuk mengolah air laut menjadi BBM dengan teknologi mata hati. Mata hati loh, bukan matahari ya, mata hati. Ya. Yes, nggak masuk akal ya. Tapi ya itulah dia pamer. Jadi ini coba saja dicoba nih, bisa. Ini padahal ini beneran Pertamax, beneran Pertalite ya, bukan dari air ini. Tapi kan karena orang nggak kritis kan seolah-olah eh, ini memang hebat gitu ya. Itu. Dan dulu pas BBM mahal-mahalnya ya dianggap penemuan Joko ini solusi gitu kan. Bahkan ada sebuah kampus di Yogyakarta itu sudah menanam modal 1,5 miliar untuk Joko itu. Tapi dalam proyek yang lain sama ya energi juga. Jadi Joko tuh mengaku ya mengklaim bisa membuat generator yang eh, tidak perlu diisi bahan bakar ya. Wah, itu hebat banget. Diisi air ya nggak tahu diisi gimana caranya ya. Ya jadi dia tapi ya setelah dites tuh ya cuma sebentar lah habis ya. Karena dia cuma pakai aki yang kecil gitu kan. Itu kayak pas dites pertama nyala ya. Tapi kalau lama-lama ya habis lah. Sampai nggak sampai sejam udah habis itu ya. Ini semua tertipu dan Jokonya sudah ditangkap oleh aparat, sudah dihukum juga, sudah dipenjara. Mungkin sudah keluar juga sekarang. Dihukum berapa tahun ya? 6 tahun atau berapa gitu untuk penipuan ya. Tapi kalau orang nggak melek sains ya, dia menganggap oh ini Blue Energy ini disabotase konspirasi mafia migas. Nah itu yang jadi masalah itu. Nah dalam perspektif Islam bagaimana ya? Jadi dalam perspektif Islam menyediakan inovasi untuk mendukung salah satu perintah syariah itu fardu kifayah ya. Kayak sholat ya. Sholat itu fardu ain, perintah syariah. Nah menyediakan hal-hal yang terkait dengan itu ya supaya sholat itu kan wajib menghadap kiblat ya. Maka perlu ada penelitian atau ada teknologi kompas ya. Perlu pada waktunya ada teknologi pengukur waktu ya, jam atau jam matahari. Perlu ada airnya ya. Perlu ada toanya untuk manggil azan ya. Perlu ada masjidnya. Bahkan sekarang ya sudah ada yang membuat dan dijual ini di Tokopedia ada itu. Itu menjual sajadah untuk menghitung rokaat. Jadi kalau kita sholat
eh, sholat sendiri itu kadang-kadang kan ragu-ragu ini sudah 4 atau baru 3 rakaat. Nah, itu kalau pakai sajadah ini ketahuan, insya Allah ya. Nah, ini teknologi seperti ini fardu kifayah ya. Menyediakan pangan yang halal dan murah itu kewajiban negara ya. Negara wajib lah, semua warganya nggak boleh ada yang kelaparan ya. Itu tugas negara ya. Ah, nanti mekanismenya ada yang bayar, ada yang enggak ya, itu soal lain ya. Nah, kalau supaya pangan itu murah perlu ada transportasi ya, ada truk-truk, ada kapal yang membawanya ya. Maka menyediakan energi yang murah untuk transportasi itu jadi fardu kifayah ya. Dan kalau orang tuh ahli dalam masalah energi ya, ahli bahan bakar, ahli listrik ya, ahli konversi energi ya, maka bagi dia ya itu juga fardu kifayah, bahkan fardu ain kalau nggak ada orang lain ya, fardu ain ya. Risetnya itu fardu kifayah ya, karena kalau seandainya di seluruh negeri Muslim nggak ada yang mampu, tapi kita bisa mendatangkan risetnya itu dari negara lain ya sudah cukup nggak berdosa lagi ya. Tapi lebih afdol lagi kalau itu ditemukan oleh orang Islam ya, ya seperti ini ya. Kompas ya, anu, apa astronomi segala itu dulu umat Islam tuh yang mengembangkan ya. Kalau kompas sudah ditemukan di Cina ya, astronomi sudah ada di Mesir, tapi kita kembangkan lagi untuk tujuan-tujuan syariah. Ya. Dan di masa lalu para ilmuwan Muslim ini ya dengan dorongan bahwa itu fardu kifayah ya, dan bagi mereka yang punya keahlian itu fardu ain, maka mereka melakukan banyak terobosan ya. Ada Al-Biruni ya, ada Al-Jazari ya. Al-Jazari itu ini yang menemukan kitab Fi Ma'rifat Fi Handasiyah ya. Jadi Fi Ma'rifat Al-Hiyal Al-Handasiyah. Jadi kitab tentang barang-barang teknik mekanik ya. Itu dalam kitabnya Ismail Al-Jazari ya. Nah, itu dia menceritakan roda gigi ya. Jadi kalau dulu sudah ada gerobak ya, sudah ada kincir air, kincir angin sudah ada ya. Jadi kalau mau supaya putaran kincir air itu terkendali dan bisa digunakan untuk penggilingan gandum ya dia mesti ada harus dia ciptakan itu ya. Kalau Albirun itu ilmu kebumian ya, menghitung jarak, menghitung kalau ada sebuah tambang di gunung sana tingginya berapa diukur. Kita nggak harus naik gunung itu untuk mengukur tingginya. Ya. Itu indahnya sains itu begitu. Ya. Kita untuk mengukur jarak dari bumi ke bulan, kita nggak harus ke bulan dulu. Gimana? Ya, diukur ada ilmu, ada sainsnya di situ. Nah, demikian juga Jabir Al-Hayyan menemukan destilasi minyak ya sehingga jadi barang-barang yang bisa kita gunakan itu adalah sains. Dan ini semua bukti otentik bahwa peradaban Islam itu ramah pada para penemu, tapi juga kritis ya. Sehingga petualangnya ingin menipu juga tidak punya peluang. Ya. Yang model-model Bayu Geni, Joko Suprapto itu nggak punya peluang gitu. Kenapa? Karena umat juga cerdas ya dan memiliki literasi sains yang cukup. Jadi nggak bisa ya. Termasuk juga kayak di Kuba itu nggak akan sebombastis sekarang ya seperti itu. Ya. Jadi negeri para penemu itu siapa? Adalah negeri Islam. Negeri Islam, negeri yang dulu didirikan Nabi yang menggunakan atau didirikan dengan landasan akidah Islam dan menggunakan syariah Islam ya. Nah, itu kemudian peristiwa berdirinya negeri itu kita peringati sebagai awal tahun Hijriyah ya. Jadi kira-kira begitu Kang Supri ya. Kita lanjutkan dalam diskusi. Terima kasih.